maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Aldo, nanti kamu datang ya ke pesta pertunangannya Kak Farel sama Kak Moza. Aduh, Kai. Aku nggak bisa. Kenapa sih? Kamu masih marah sama aku? Enggak, tapi aku nggak enak aja. Kecuali kalau Farel sendiri yang ngundang aku, Kai. Ini, Bu. Apaan sih kamu? Ini baju saya ini mahal, jadi basah tahu? Ya ampun, Bu, maafin saya ya. Maaf, enak aja kamu. Udah sana, buruan, kamu mendingan masak tuh di dapur. Masak apa? Udah, kamu bikinin saya salad ya. Salad yang kayak apa ya, Bu? Ayo cepet pulang, Mbak Fitri udah datang. Hah? Fitri? Iya, ayo cepet. Yuk, yuk. Fitri. Ya udah, saya pulang ya, Fit. Kamu jangan lupa kunci pintu ya. Kenapa aku jadi marah-marah ya? Aduh, gak tahu ah. Aldo, tunggu! Al, kenapa sih kemarin kamu main kabur gitu aja? Kita kan jadi batal nonton. Oke, anggap aja nonton konser itu gak penting. Tapi kamu mau kan maafin aku? Aku tahu, kamu pasti benci banget sama aku karena udah bentak-bentak Fitri waktu itu. Dengar ya, Kai. Kamu percuma minta maaf sama aku. Kamu kan udah ngomelin Fitri. Kamu minta maaf lah sama Fitri. Aku bakal minta maaf ke dia. Tapi kamu udah gak benci kan sama aku? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kamu bisa merubah sikap kamu apa enggak. Demi kamu aku bakal berubah. Kok demi aku? Kamu tahu kan? Aku tuh suka banget sama kamu. Tapi kenapa sih kamu selalu aja nyuekin aku, Al? Kita udah sering ngebahas ini ya. Dan kamu tahu jawabannya. Aku mau siapin presentasi dulu. Aldo, aku gak suka diperlakuin kayak gini sama kamu. Terus mau kamu gimana? Pokoknya kamu harus ganti rugi karena udah buat aku kecewa. Ganti rugi apaan? Kamu kan udah ngebatalin rencana kita. Rencana kamu, Kai. Pokoknya sebagai gantinya, kamu harus nonton sama aku sebanyak 100 kali terhitung mulai dari hari ini. Aku serius. Kalau tiap hari nonton aja, bisa 3 bulan lebih baru lunas. 5 kali aja ya, Kai? Nggak mau. Dikit banget. 50 kali. 7 kali. 20. 10 kali ya? Fit.
Ya Mbak. Barusan ada telepon dari kenalan Mbak, nanyain kamu. Kamu jadi kan pindah kerja di sana? Mumpung ada lowongan tuh. Kalau kamu minat, katanya kamu suruh datang besok buat wawancara. Gimana? Nggak tahu deh Mbak. Lo kok ragu? Kemarin kayak kamu getol banget pengen pindah. Minta cariin lowongan kerja cleaning service lagi di tempat lain. Nggak tahu Mbak. Fitri bingung. Fitri mau pindah kerja. Ya udah nggak apa-apa, pikirin aja dulu. Nanti juga dia nelfon lagi kok. Iya Mbak. Makasih banyak ya. Ya. Halo. Iya Pak, saya sendiri. Iya, soal itu saya juga udah tahu dari Mbak Tuti. Tapi maaf Pak, saya juga belum tahu pasti tanggal berapa saya bisa mengundurkan diri dari kantor yang lama. Iya, besok saya ambil keputusannya ya. Iya, terima kasih Pak. Kenapa kamu mau pindah? Itu bukan urusan Bapak. Kamu nggak boleh jawab gitu sama bos kamu. Lagian kamu kalau mau keluar, kamu juga harus kasih alasan kan? Ya tapi Bapak nggak masih tahu alasannya apa. Kenapa? Emang tawaran gaji di sana lebih tinggi? Pak, Bapak nggak usah ikut campur urusan saya. Mendingan Bapak pikirin aja rencana pernikahan Bapak sama Mbak Oza. Berapa sih gaji yang kamu minta supaya kamu bisa bertahan di sini? Saya emang butuh uang. Tapi saya juga masih memikirkan tentang moral. Dan ingat ya Pak, gak semua di dunia ini Bapak bisa beli dengan uang. Apa karena Aldo kamu mau pindah? Kenapa? Kenapa kamu gak jawab? Ada apa sih? Gak ada apa-apa Mbak. Permisi. Ada apa sih Ral? Kan tadi Fitri bilang gak ada apa-apa. Berarti emang gak ada apa-apa. Kamu bisa anterin aku ke tempat souvenir kan? Siapa lagi sih, Mi? Aku tuh masih trauma. Jangan-jangan Stipe lagi sama Kevin. Nggak mungkin lah, Kay. Masa Mami mau mengulangi kesalahan Mami kedua kalinya? Ya terus yang ini apa hebatnya? Dia itu dokter kandungan loh, Kay. Udah gitu orangnya ganteng, sopan, terus dari keluarga terpandang, Kay. Kayaknya cocok deh buat kamu. Udah lah, Mi. Aku lagi males dijodoh-jodohin kayak gitu. Kamu coba dulu dong. Kamu ngedate ada sekali. Siapa tahu nyambung, terus cocok. Nggak ada salahnya kan, Kay? Mungkin emang udah saatnya gue ngelupain Aldo. Selama ini gue bertepuk sebelah tangan. Aldo kayaknya emang gak bisa suka sama gue. Kayla, halo? Iya, Mi. Mungkin bentar lagi dia nelpon kamu ya, Kay? Iya. Susah banget sih. Permisi Mbak, mau ke ruangannya Pak Farel. Mau ngambil tong sampah. Apaan nih? Kok kayak balon yang belum ditiup? Kok taruhnya di bawah ya? Apa emang sampah? Nanti kalau aku balikin di meja, dia ngomel kirain aku jorok. Masa naruh sampah di meja? Tapi kalau nanti aku buang, kalau emang barangnya masih dipakai, dia marah juga. Mbak Kayla. Mbak Kayla. Mbak, tadi kan saya bersihin ruangannya Pak Farel. Terus saya nemuin ini, saya mau buang, tapi ntar dia ngomel lagi. Astaga. Kamu nemu di mana? Di ruangannya Pak Farel.
Emang itu apa ya, Mbak? Fitri, kamu tuh lugu banget ya. Itu tuh namanya pengaman. Pengaman? Masa pengaman buat maling kecil banget? Udah sana lo pergi. Gak nyangka deh, belum juga merit, udah nyimpen begituan. Diam-diam, nakal juga ya dia ternyata. Buat persiapan honeymoon kali. Mari, Pak. Kenapa sih? Pada senyum-senyum gitu ngeliat aku. Seneng kali lihat kita rukun. Oke, tadi ada yang nyari gue nggak? Ini ada titipan dari Randi. Minta ditandatanganin. Sama ini dari Fitri. Kok bisa ada di sini? Kakak tuh keterlaluan ya. Ngapain sih kakak naruh barang kayak gitu di kantor? Ceroboh banget sih. Gimana kalau sampai karyawan lain tahu? Pantesan tadi pada cengar-cengir. Kakak tuh udah mempermalukan diri sendiri tau nggak? Kay, ini bukan punya gue, ini sampel dari klien. Emangnya lu kira gue gila apa? Fit, saya mau ngomong sama kamu. Lain kali jangan ratakan ya kalau beresin ruangan saya. Bapak ngomong apa sih? Oh, pasti ngomongin tentang pengaman ya? Tenang aja Pak, pengamannya belum saya buang. Saya udah titipin sama Mbak Kayla. Habisnya, Bapak naruhnya sembarangan sih di lantai. Bapak masih butuh ya? Itu bukan barang saya. Itu sampel milik klien untuk iklan Fitri. Ya udah, terus kenapa Bapak marah-marah? Orang lain aja saya ceritain, pada ketawa-tawa. Kamu cerita ke siapa aja? Bapak kenapa sih? Gara-gara kamu orang jadi negatif thinking sama saya. Iya, emang itu barang apaan sih? Bapak sampai marah-marah kayak gini. Kamu bener-bener gak tahu, Fit. Ya ampun, Fitri, kamu tuh umurnya berapa sih? Iya, emangnya apa hubungannya? Umur sama barang yang itu. Diminum dulu. Ada, Bu. Tuh Kayla datang. Sini, sayang. Nih, kamu kenalin. Ini namanya Restu. Ayo, Kayla. Restu. Restu ini ayahnya teman Mami, namanya Mika. Udah kalian ngobrol dulu ya. Tante tinggal dulu ya. Siapa lagi, Mi? Mami heran. Nggak kapok-kapoknya. Nanti kalau salah lagi gimana? Kali ini pasti bener, Pi. Soalnya Restu itu kan beda sama Kevin. Restu itu anaknya baik, alim loh, Pi. Alah, waktu Kevin bilang gitu juga kan? Buktinya apa? Udah deh, Pi. Nggak usah dibahas lagi. Yang penting sekarang itu Restu sama Kayla itu PDKT aja dulu. Kalau nggak cocok, Mami juga nggak maksa kok. Mi, tadi Restu ngajak aku keluar. Yang bener, Kay. Tapi kamu nggak keberatan kan? Apa Mami bilang, Pi? Sekarang kamu mandi, terus dandan yang cantik, ya? Oke, Mi. Aldo, Mau pindah kerja kemana kamu, Fit? Kamu pindah kerja karena aku.
Dengar ya, Fit. Aku mohon jangan pergi, Fit. Kalau misalkan aku mengganggu kamu, Bukan, Dok. Aku pindah bukan gara-gara kamu. Ya, aku cuma pengen cari kerjaan yang baru aja. aku mohon, Fit. Bisa ngelihat kamu setiap hari di kantor aja aku udah senang. Janji ya, Fit. Mulai sekarang, anggap aja aku kakak kamu. Dan kamu jadi adik aku. Bener ya, Fit? Kamu janji jangan pindah kerja ya? Kamu itu ganteng. Kamu pintar. Kamu tuh gak pantas sakit hati gara-gara gadis kampung kayak aku. Itu gak sepadan, El. Kamu tuh lebih pantas sama yang lebih baik daripada aku. Mas, mestinya waktu itu aku gak mutusin buat tinggal di Jakarta. Kalau waktu itu aku pulang, pasti jadinya gak serumit ini. Fitri, Ngapain ya Aldo datang? ini mesin cuci buat kamu, Fit. Ngapain sih Bapak beliin barang itu buat saya? Ini hadiah dari credit card. Kebetulan di rumah juga udah ada mesin cuci. Ya daripada nganggur, mendingan untuk kamu kan. Lagian, Pak, saya tuh emang miskin. Tapi saya nggak mau dibohongin kayak gini terus. Mendingan Bapak bawa pulang aja barang itu lagi. Saya nggak butuh kok. Saya masih mampu nyuci pakai tangan. udahlah, Fit, terima aja. Kok Bapak maksa sih? Pak, saya tuh nggak mau punya banyak utang budi sama Bapak. Saya tuh emang nggak punya apa-apa, Pak. Tapi saya nggak mau diremain kayak gini terus. Saya nggak mau selalu dikasihani sama Bapak. Serius, ini untuk kamu, Fit. Saya juga nggak tahu kenapa saya ngelakuin ini semua. Dan yang jelas ya, Fit, saya nggak pernah bermaksud menghina atau meremehkan kamu. Dengar ya, Fit. Saya tulus melakukan ini semua. Saya juga bingung. Kenapa semenjak ketemu kamu, hidup saya jadi kacau, Fit? Udah, Pak. Mendingan Bapak bawa pulang aja mesin itu lagi. Permisi. Oke, gimana kencan pertama kamu? Ya, dia orangnya baik sih, Mi. Asik juga kok buat diajak ngobrol. Kamu suka ya sama dia? Mami itu apaan sih? Ya nggak mungkin lah, aku tuh baru pertama kali kenal sama dia. Ya, Mami nggak maksa kamu kok. Tapi kalau kamu suka sama dia, ya Mami seneng banget. Nanti siang dia mau ke kantor loh. Mau ngajak aku makan siang.
Yang benar, Kay. Berarti dia suka banget dong sama kamu. Baru pertama kali ketemu, minta ketemu lagi. Mami benerin dulu deh ini kamu. Rel, ini pilihan paket honeymoon kita. Kau pilih aja mau kemana, aku sih terserah kamu. Ayo dong Rel, masa sih kamu gak punya ide sama sekali kita mau bulan madu kemana? Terserah kamu deh, Mos. Aku lagi pusing nih. Kamu tuh kenapa sih Rel? Kesannya tuh aku jadi kayak ngemis-ngemis gitu sama kamu. Sebenarnya kamu niat gak sih merit sama aku? Kalau kamu ngerasa keberatan, kenapa kamu pasrah aja sama perjodohan ini? Moza! Masuk. Permisi, Pak. Kamu nggak jadi pindah. Oh, jadi Bapak mau nyogok saya? Semalam Bapak ke kosan saya buat ngasih mesin cuci ke saya? Itu supaya saya nggak pindah kan dari kantor ini? Kok kamu nuduh kayak gitu sih, Fit? Sama sekali enggak. Itu nggak ada hubungannya sama rencana keluarnya kamu. Tapi tenang aja kok, Pak. Saya nggak tertarik sama sekali sama tawaran Bapak. Saya juga nggak maksa kok. Laku banget sih gadis kampung ini. Tapi bagus juga sih dia punya prinsip. Gue kok malah makin salut ya. Hai tuh. Lama ya nunggunya? Enggak kok, baru sebentar. Kita makan di mana nih? Terserah kamu ya, kamu yang milih. Aldo? Lo Aldo kan, anak fakultas ekonomi. Iya, lo Masa lupa sih? Gue Restu. Restu anak kedokteran. Astaga, Restu, gue pangling banget ngeliat lo. Abis bukannya waktu itu rambut lo gondrong? Tunggu deh. Kalian berdua tuh udah saling kenal? Aku itu dulu sama Aldo itu sama satu kampus, Kay. Cuma kita beda fakultas. Terus kita itu kenal karena sama-sama aktif di Senat. Kok bisa lo ada di sini? Gue mau ngajak makan Kayla. Lo ikut yuk. Sekalian kita nostalgia. Wah, makasih deh. Kapan-kapan aja ya. Takut ganggu. Gue minta nomor lo dong, Do. Boleh. Oke. Sampai ketemu lagi. Tuh. Oke. Ya. Kok Kayla bisa pergi sama dia? Kayaknya gue emang harus lupain lo, Al. Daripada cinta gue bertepuk sebelah tangan. Aldo itu orangnya kayak gimana sih? Aku juga gak terlalu kenal sih. Kan ketemunya juga paling kalau ada kegiatan Senat sama rapat Senat. Tapi setahu aku dia orangnya baik, sabar, pengertian. Terus ada yang suka nggak? Kalau yang suka banyak deh. Masa sih? Aldo kan orangnya pendiam. Kayaknya nggak seru deh. Ya kalau kata cewek-cewek sih dia orangnya romantis. Hah? Romantis? Aldo romantis? Nggak banget deh. Ya aku juga nggak tahu sih. Cuma dengar-dengar dari teman-teman aja. Katanya dia sering bikin puisi. Kita kok jadi ngomongin dia sih? Mendingan ngomongin kita. Astaga, ternyata gue susah banget ya ngelupain Aldo. Lagi jalan mau cowok aja yang kepikiran cuma Aldo mulu. Oke, kamu biasanya pulang kantor jam berapa? Mau nggak nanti sore kita nonton film? Boleh, kebetulan aku lagi nggak ada acara. Jam berapa? Kita ketemuan langsung di bioskop aja ya. Aku kan bawa mobil. Moza?
Kamu kenapa, Mos? Kok nangis? Enggak. Aku cuman bahagia aja, Al. Itu apa, Mos? Kalian memang pasangan yang serasi ya, Mos? Aku paham kenapa kamu nangis. Kamu pantas bahagia, Mos. Mana sih ini orang? Katanya janjian di sini. Tapi udah sejam nunggu gak datang-datang. Halo? Aldo, gue pengen minta tolong nih. Iya, sorry banget sebelumnya. Hari ini kan gue ada janjian sama Kayla untuk nonton bioskop. Tapi tiba-tiba hari ini gue harus ada operasi dan gak bisa ditinggal. Jadi, maksudnya? Maksud gue, lu sekarang bisa nggak datang ke bioskop untuk temenin Kayla? Gue nggak mau dia bingung. Ayolah, Do. Kata Kayla, kan lu temenan baik sama dia, ya kan? Iya sih, tapi... Ayolah, Al. Gue bingung nih. Gue dari tadi coba hubungin kafenya, tapi nggak aktif. Sedangkan gue di rumah sakit nggak bisa ditinggalin, urgent banget. Dan di satu sisi, gue nggak mau Kayla kecewa. Tolong banget ya. Di bioskop mana? Duh, mana sih si Restu? Kayla. Loh, kok kamu ada di sini? Mau nonton film apa? Terus sama siapa kesininya? Aku mau nonton sama kamu. Kamu mau nonton film apa? Aduh, sorry banget aku nggak bisa. Aku udah ada janji sama Restu mau nonton film. Iya, aku ngerti. Tapi katanya dia nggak bisa ada operasi. Jadi aku disuruh nemenin kamu. Bercanda kamu. Aku serius. Tapi kalau kamu keberatan, aku pulang aja ya. Tunggu, Al. Aku percaya kok sama kamu. Tapi kok kamu mau-mauan sih disuruh sama Restu? Biasanya diajak nonton sama aku aja nggak pernah mau. Jujur aja aku nggak tega sama kamu. Ngebayangin kamu sendirian di bioskop, nungguin Restu tapi nggak datang-datang. Aku khawatir sama kamu. Kok tumben ya dia peduli sama gue? Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ya, hitung-hitung memenuhi tuntutan kamu juga kan? Katanya sebagai ganti rugi yang kemarin, aku harus nonton sama kamu sampai 10 kali. 20 kali? 10 kali? 20? Yaudah aku pulang aja deh. Ya enggak, sini aja. Yuk. Gimana, Fit? Kapan kamu ketemu mereka? Kamu jadi nggak sih pindah kerja? Aldo mau anakku nggak pindah. Farel juga. Oh, aku mesti gimana ya? Fit, gimana? Kayaknya nggak jadi deh, Mbak. Kenapa? Ya, gini Mbak. Perusahaan itu kan bagi aku sama aja semuanya. Ada baiknya, ada buruknya. Nanti kalau aku pindah, tiba-tiba aku nggak betah, gimana? Ya mendingan aku terusin di sini aja. Gimana kalau Fitri benar-benar pindah ya? Aduh, gue bakal nggak bisa maafin diri gue sendiri nih kalau itu sampai terjadi. Iya, Kai? Kapan kita nonton lagi? Kamu masih utang 9 kali loh. Aduh, hari ini aku nggak bisa, Kai. Nanti sore ada urusan. Kalau besok? Ya udah, lihat besok aja ya. Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Kakak juga kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ditanya malah nanya balik. Ini kerjain. Jo,
Aku sengaja nungguin kamu, Fit. Aku pengen ngomong sama kamu. Kita makan di luar ya? Tapi Do, kayaknya kita nggak boleh sering-sering ketemu di luar kantor. Tapi nggak bisa terus-terusan begini, Fit. Aku pengen ngomong sama kamu. Nggak bisa, Do. Ayolah, Fit. Sekali ini aja. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Biarin Fitri pergi. Ini sama sekali bukan urusan lu. Maaf, Pak. Ini bukan urusan Bapak. Ini urusan keluarga kita. Permisi, ayo, Do. Kamu udah tepatin janji kamu. Tapi kamu juga mesti janji sama aku. Kamu turutin kata-kata orang tua kamu ya. Aku ngerti, Fit. Kamu tahu kan aku ambil cuti buat tenangin pikiran aku. Itu salah satu cara untuk melupain kamu, Fit. Tapi ternyata aku gagal. Maksud kamu? Sampai sekarang aku nggak bisa ngelupain kamu, Fit. Padahal aku udah coba ngebuang perasaan ini, tapi aku nggak bisa. Do, kamu tahu kan? Aku sangat mencintai almarhum Mas Firman. Walaupun dia udah meninggal, tapi aku belum bisa ngelupain dia. Dan aku belum ada rencana nyari penggantinya. Satu hal lagi, Do. Aku nggak mau nyakitin perasaan keluarga kamu. Contohnya kalau aku suka sama kamu, gimana perasaan ibu, perasaan bapak, perasaan Mas Norman? Pasti mereka kecewa sama aku. Nggak tahu lah, Fit. Gimana lagi caranya supaya aku bisa ngelupain kamu? Soalnya sampai sekarang aku masih mikirin kamu, khawatirin kamu. Dan aku pengen selalu ngelindungin kamu. Pagi, Pak Farel. Pak, saya minta maaf ya soal kemarin. Rel, ini laporan minggu ini. Excel. Gue minta maaf soal kemarin. Tapi gue harap sikap lu nggak begitu lagi di depan Fitri. Fitri itu gadis yang lugu, Rel. Gue takut kalau lu memberikan perhatian yang lebih, dia bisa salah paham sama lo. Justru kalau dia lugu, dia nggak bakal mikir macam-macam sama sikap gue. Sorry kalau lu masih marah soal kemarin ya. Tapi bener kata Fitri, itu urusan keluarga, bukan urusan lo. Oke, gue ngerti. Tapi bukan urusan lo juga. Kalau gue memberi perhatian lebih ke Fitri, ya. Hai Al, nanti sore bisa kan? Bisa apaan? Ya ampun, masa kamu lupa sih? Apa iya harus buat perjanjian tertulis dulu? Nonton film nanti sore. Aduh, gimana ya, Kai? Kemarin udah gak bisa. Hari ini masa juga gak bisa? Masa setiap hari harus nonton film, Kai? Apa nggak bengkak mata kita?
Tapi aku pengen nonton Al sama kamu. Sorry ya Kai, aku nggak bisa. Aku ada urusan keluarga. Ya. Halo Restu. Makan siang. Iya, boleh deh. Kamu jemput ke sini ya. Aku tunggu. Kenapa gue harus ngarepin Aldo? Mungkin dia emang bukan jodoh gue. Gue harus bisa ngelupain Aldo. Gue harus bisa. Jangan-jangan feeling aku bener. Bahwa di antara Fitri sama Farel emang ada apa-apanya. Moza, kamu kenapa? Enggak. Masuk. Permisi Pak, saya mau beres-beres. Silakan Pak. Bapak masih marah ya sama saya? Kalau kamu udah selesai, tolong keluar. Karena saya masih banyak kerjaan. Hai. Halo. Mau makan siang di mana kita? Terserah kamu aja deh. Mari. Kayaknya mereka emang pasangan yang cocok. Harusnya Kayla nggak perlu ngejar-ngejar gue lagi kalau udah dapet cowok sehebat Restu. Sorry ya soal kemarin. Aku mendadak ada operasi, jadi nggak bisa nemenin kamu nonton. Gak apa-apa kok, kan ada Aldo. Dia baik banget ya mau nemuin kamu. Tapi kamu nggak marah kan sama aku? Kalau aku marah, sekarang kita nggak makan berdua dong. Jadi kapan kita bisa nonton berdua? Oke, kamu kenapa? Hah? Kok senyum-senyum gitu? Aku lagi inget waktu nonton sama Aldo. Awalnya tuh aku nggak percaya kalau kamu nggak bisa datang dan dia nemenin aku. Ternyata dia orangnya baik banget ya. Kamu tahu nggak? Habis pulang itu, aku diajakin makan di pinggir jalan. Ya ampun, makanannya enak banget. Kok dia bisa ya nemuin tempat makanan seenak itu? Terus kemarin aku balik jam berapa ya? Kalau nggak salah sampai jam 10 malam gitu. Sebenarnya aku kan bawa mobil, tapi dia ngotot buat nganterin. Akhirnya kita konvoy-konvoyan deh. Kayak dia khawatir banget sama aku, takut kenapa-napa. Jadi, kapan kita bisa nonton berdua? Kalau mau melawan kompetitor, jangan pakai cara inilah. Ini kasar dan nggak sehat. Tapi Pak, produk kompetitor yang kita akan jelek-jelekan ini, kita tidak tunjukkan mereknya Pak. Jadi kita akan buat blurnya saja Pak. Biarpun kalian bikin gambarnya blur, tapi ada ciri khas yang membuat konsumen tahu itu adalah merek tertentu. Jangan deh, kita jangan main yang nggak sehat kayak gini. Pakai cara elegan dong.
Tapi Pak, kita akan tetap memakai mentalin yang sejajar kualitasnya dengan model kompetitor itu kan Pak? Sebab kalau tidak, saya takut produk ini tidak akan laku. Farel. Farel. Iya, kenapa Mas? Aku kan harus buru-buru balik ke kantor. Kayaknya kamu cocok gak sama dia? Ya ampun Mi, nyantai dulu kali. Namanya juga baru ketemu. Aku nggak mau buru-buru Mi. Takutnya sama lagi kayak Kevin. Iya deh, iya. Kali ini Mami gak maksa kamu kok. Terserah kamu aja ya. Terserah aku. Berarti aku boleh dong nentuin pilihan sendiri. Ih, enggak deh. Mami tuh gak percaya sama pilihan kamu. Ya, itu sih namanya bukan terserah. Sama aja bohong dong. Kay, waktu itu kamu pernah cerita sama Mami, kamu lagi deket sama seseorang. Mami jadi penasaran, siapa sih sebenarnya Kay? Rel, tunggu Rel. Apalagi sih, Mos? Aku capek. Kay? Kayla? Mi, udah dulu ya. Ada perang. Perang? Kay, perang apaan? Bukan maksudnya. Ya udah deh Mi ya. Gua dulu ya. Duh, ada apa lagi sih? Aku minta maaf Rel kalau aku salah. Tapi kecurigaan aku itu beralasan. Sebenarnya ada apa sih di antara kamu sama Fitri? Apa selama ini penjelasan aku nggak pernah jelas? Kamu bisa bohongin aku terus-terusan, Rel. Tapi kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri. Kita mau nikah dan aku mau mewujudkan rencana itu. Tapi aku capek, Mos, kalau kamu selalu nuduh aku seperti itu. Kamu pikir aku nggak lebih capek? Menjelang pernikahan ini, kamu ngelakuin ini semua ke aku, Rel. Aku nggak ngerti sama kamu. Kamu tertutup sama aku, Rel. Jadi kamu maunya apa? Mau aku mengakui apa yang kamu tuduh selama ini? Kalau emang itu bener, kenapa kamu nggak ngaku? Dengar ya, kalau kita lagi ada masalah, itu datang dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan jangan pernah bawa-bawa nama Fitri.